Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7 SMP Negeri 3 Tuban. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Pak Kamim Junior Firmansyah, bisa dipanggil Pak Kamim. Saya akan mengajar anak-anak selama 1 tahun ke depan atau di tahun pelajaran 2020-2021. Oke, saya mengampu atau mengajar mata pelajaran PJOK di SMP Negeri 3 Tuban. Selanjutnya anak-anak, untuk materi yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama, kedua, dan ketiga yaitu tentang materi kebugaran jasmani. Kita di sini diharapkan untuk bisa memahami konsep latihan kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan dan mengukur hasilnya. Oke, tujuannya apa anak-anak? Karena selama belajar di rumah ini anak-anak diharuskan juga untuk menjaga kesehatan di rumah. Untuk menunjang belajar di mata pelajaran yang lainnya, kita perlu meningkatkan kesehatan dengan berolahraga yang nantinya sistem imun kita akan meningkat. Anak-anak, untuk materi yang pertama terkait tentang kebugaran jasmani, anak-anak di rumah saya harapkan atau mata pelajaran yang kita harapkan adalah anak-anak bisa mempraktekkan, mencoba mengukur komponen kebugaran jasmani, mengukur derajat kebugaran jasmani anak-anak. Tapi untuk kelas 7 masih taraf mencoba. Jadi anak-anak bagaimana mencoba mengukur latihan yang dilakukan selama belajar di rumah. Dan pasti ada instrumennya sesuai yang Pak Kamim bagikan di modul yang saya edarkan kemarin. Oke, anak-anak, sebelum masuk ke materi inti atau cara-cara melakukan latihan kebugaran jasmani, perlu anak-anak ketahui unsur kebugaran jasmani ada 10 unsur atau 10 kriteria yang menandai orang tersebut dikatakan bugar. Yang pertama ada kecepatan, kekuatan, kelenturan, daya tahan, kelincahan, keseimbangan, reaksi, ketepatan, koordinasi, dan daya ledak otot. Oke, dari 10 unsur ini anak-anak tidak harus kita pelajari semua. Untuk masa belajar di rumah ini kita ambil unsur daya tahan dan latihan kekuatan. Oke, nanti di latihan daya tahan kita gunakan latihan jogging, ada jump rope atau lompat tali dengan tali skipping, ada latihan kekuatan otot lengan dan otot perut. Otot lengan dengan push up, otot perut dengan latihan sit up. Anak-anak, selama belajar di rumah, inti dari materi PJOK yang harus kita praktekkan, harus dilaksanakan oleh anak-anak, yang pertama adalah latihan berkaitan dengan endurance atau daya tahan. Gimana latihannya? Kita cari latihan yang paling praktis, yaitu dengan jogging. Tentunya jogging dilakukan di depan atau di halaman rumah saja, jangan terlalu jauh. Joggingnya sampai berapa puluh kilo, tidak usah. Dilakukan di depan rumah, menyesuaikan dengan kondisi fisik masing-masing. Kalau lelah gimana? Kalau lelah, anak-anak istirahat dulu, tidak perlu dipaksakan. Diberi jeda istirahat 1-2 menit, boleh dilanjutkan lagi dengan jogging pelan-pelan, jogging ringan, dilakukan di sekitar halaman rumah. Selanjutnya ada jump rope atau lompat tali. Di sini kita menggunakan alat bantu skipping. Pak, terus yang tidak punya harus beli? Tidak usah. Jadi anak-anak cukup dengan menggunakan gerakan tubuh saja. Jadi tidak harus dengan tali. Jadi cukup dengan gerakan tubuh tanpa menggunakan tali pun juga bisa dilakukan. Tujuannya jump rope adalah salah satunya untuk meningkatkan koordinasi. Apa itu koordinasi? Koordinasi adalah perpaduan dari 2 gerakan dijadikan sebagai satu pola gerak, yaitu gerakan lengan, gerakan kaki, dan gerakan memutar tali atau gerakan tubuh meskipun tanpa tali. Selanjutnya tujuan dari lompat tali atau jump rope yaitu melatih kekuatan otot kaki dan engkel kaki. Otot kaki kita akan lebih terlatih dengan melakukan latihan ini. Terus anak-anak, kenapa saya mengambil jump rope? Latihan ini sangat mudah dilakukan, praktis, bisa dilakukan di depan rumah ataupun di sekitar rumah. Jadi tidak memerlukan
tempat yang luas ataupun lapangan olahraga, bisa dilakukan di rumah menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Oke, yang pastinya akan meningkatkan kebugaran jasmani kita. Untuk latihan yang selanjutnya adalah latihan push up. Di sini adalah fokus pada latihan meningkatkan kekuatan otot lengan. Itu adalah fungsi dari latihan push up. Dan latihan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah latihan sit up untuk melatih kekuatan otot perut. Jadi untuk melatih kekuatan otot perut kita agar kekuatan otot perut kuat, kita lakukan dengan latihan push up. Nanti contohnya ada di video yang akan saya tampilkan di channel ini. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan melakukan latihan kekuatan otot tungkai sekaligus untuk melatih pergelangan tangan kita. Yang pertama, kita harus ukur panjang tali sesuai tidak dengan tinggi badan kita. Caranya kita injak bagian tengah tali. Selanjutnya kita paskan atau kita sesuaikan dengan tinggi bahu kita. Nah, ini kurang panjang, lebih panjang sedikit sesuai dengan dua bahu kita sejajar seperti ini. Selanjutnya kita atur pegangnya seperti ini boleh, dengan seperti ini boleh, yang lebih rileks seperti ini. Oke, selanjutnya kita putar tali ke belakang. Kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. Oke, anak-anak, ketika latihan tadi sudah kalian lakukan semua, yang harus dilakukan anak-anak yang pertama adalah merekap hasil latihan kalian. Jogging apabila sudah dilakukan dalam waktu 15 menit, cukup diberikan tanda centang pada tabel yang sudah saya contohkan pada modul kemarin. Terus selanjutnya jump rope dilakukan selama 3 menit. Dapatkan hasil berapa, anak-anak tulis di tabel tersebut. Kalau capek istirahat boleh, hitungannya dilanjutkan lagi, tapi diberi waktu selama 3 menit, jangan sampai lupa timernya ya. Terus selanjutnya adalah latihan sit up, ditulis hasilnya dalam 1 menit dapat berapa, sit upnya harus betul. Kalau tidak sesuai dengan cara-caranya, hitungannya tidak sah. Jadi caranya betul, benar, itu baru dikatakan boleh dihitung. Dan sit up juga seperti itu. Sit up sesuai dengan contoh yang saya contohkan bisa dilakukan, dihitung dalam waktu 1 menit. Boleh jeda, boleh istirahat. Itu ketika anak-anak sudah lakukan semua, silakan ditulis di tabel. Yang tentunya dengan latihan tadi harapan kita dapat meningkatkan kebugaran jasmani anak-anak selama belajar di rumah. Oke, itu tadi anak-anak materi pada pertemuan pertama atau dalam pertemuan pertama kita. Nanti selanjutnya materi akan saya sampaikan melalui grup WA kelas masing-masing. Oke, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.